Di sini ada satu perkataan lagi. Kalau tadi kalimat-kalimat penting dari Tuhan kepada Samuel, sekarang kalimat yang sama dari Tuhan kepada Samuel juga. Namun Tuhan menegaskan kepada Samuel tentang sisi yang dilihat oleh Tuhan kepada Daud. Samuel pergi ke rumahnya Isai di Bethlehem. Dia menyatakan bahwa di rumahnya, di antara anak-anak Isai ada seorang raja yang akan diurapi. Lalu berdirilah Eliab. Lalu berdirilah anak kedua, anak ketiga, anak keempat, anak kelima, anak keenam, anak ketujuh. Dan di situ tak ada seorang pun yang digerakkan Tuhan untuk diurapi menjadi raja. Tapi sebelum itu terjadi, ketika Samuel melihat Eliab, disitulah Tuhan menghentikan langkah-langkahnya Samuel. Ayat ke-7, 1 Samuel 16 ayat 7. Saya membacanya dari kitab IMB. Dikatakan seperti ini. Tetapi Yahweh berkata kepada Samuel, jangan memandang wajah atau kepada tinggi perawakannya, karena aku telah menolaknya. Sebab Yahweh tidak melihat seperti manusia melihat. Manusia memandang penampilan lahiriah, tetapi Yahweh memandang hati. Sampai kapanpun kebenaran tentang Tuhan memandang hati tidak pernah berubah. Dari generasi ke generasi, dari berbagai macam musim, Tuhan selalu memandang hati. Tuhan ingin menemukan ketulusan, Tuhan ingin menemukan kemurnian, Tuhan ingin menemukan pengabdian dari dalam hati kita. Ketika Tuhan melihat ketulusan, kemurnian, dan pengabdian dalam hati kita, maka lihatlah, Tuhan berkenan dengan apa yang keluar dari dalam hati kita. Tetapi kalau hati kita sudah bercampur, tidak murni lagi, ada intrik-intrik, ada persaingan, ada yang kita sembunyikan. Yang kita sembunyikan adalah kesalahan-kesalahan orang lain. Kita lebih sibuk dengan dosa orang lain. Kita sudah pamrih. Saya pelayanan dapat apa? Kalau pelayanan nggak dapat apa-apa, ngapain saya pelayanan? Wah, Tuhan tidak melihat lagi kemurnian dan ketulusan. Atau ada orang lagi berkata, aku pelayanan kalau saya dapatkan sesuatu yang sesuai dengan yang ku mau. Itu bukan pengabdian. Tuhan mencari kemurnian. Kemurnian adalah tidak ada percampuran. Ketulusan. Tuhan mencari ketulusan. Ketulusanlah sesuatu yang langka di umat Tuhan hari-hari ini. Ketulusan itu adalah apa yang kita persembahkan. Itu adalah persembahan. Tidak ada dalam hati kita untuk mendapatkan lebih banyak lagi, menjadi umpan untuk menerima berkat lebih banyak. Ketulusan adalah ketulusan. Pengabdian. Pengabdian adalah kita hanya untuk memberikan, hanya untuk melayani. Tidak pernah dalam hati kita menginginkan lebih. Pelayanan tidak bisa saya mendapatkan syarat-syarat. Kalau saya melayani syaratnya ini. Kalau syaratnya tidak dipenuhi, saya tidak mau melayani. Ada hamba Tuhan yang begitu. Tetapi Tuhan melihat hati. Harusnya Tuhan menemukan pengabdian dalam diri kita. Mengabdi artinya tidak pernah memperhitungkan apa yang kita terima. Kita hanya memberi, kita hanya mempersembahkan, kita hanya mengalirkan dalam hati kita karena kasih kita kepada Tuhan.